Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pencarian solusi persamaan diferensial parsial linear menggunakan metode transformasi, pertubasi, homotopi, dan metode dekomposisi adomian. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Diagnesia Putri, dengan NIM 211831. Yang kedua ada Kenneth Jason dengan NIM 211865, dan yang terakhir Siti Nur Maulida dengan NIM 211888. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenneth. Baik, selanjutnya kami akan memulai dengan penjelasan terlebih dahulu mengenai metode transformasi pertubasi homotopi dalam program Maple. Yang utama, kita akan mengetikkan sintaks restart untuk memulai membuat fungsi baru dan menghapus definisi sebelumnya. Jadi, riwayat program sebelumnya tidak akan terrecord ke dalam program selanjutnya. Selanjutnya ada with DE tools untuk menyelesaikan masalah PD, parsial atau biasa. Kemudian ada with plots untuk memberikan grafik atau plots. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan bentuk PDP non-linear dengan D kali UXT tambah R UXT plus N UXT sama dengan GXT. Dengan D adalah operator diferensial linear orde kedua yang dinotasikan D sama dengan du kuadrat per du T kuadrat. Dan R sebagai operator diferensial linear yang ordenya lebih kecil dari D. N sebagai operator diferensial nonlinear dan GXT adalah bentuk sumber. Lalu diberikan kondisi awal seperti ini, yaitu U x0 sama dengan Kx. Selanjutnya kita akan menggunakan transformasi Laplace dengan pemisalan kondisi awal. Kondisi awal didefinisikan sebagai A1, UX,0, dan A2 definisikan UTX,0. Selanjutnya ini pengaplikasian PDP nonlinear pada transformasi Laplace di atas, yaitu S kuadrat kali L UXT dikurangi S UX,0 min A2 sama dengan LGXT kurangi L RUXT kurangi L NUXT. Selanjutnya disubstitusikan A1 sama dengan Kx di dalam kondisi awal A1, yaitu seperti di baris keempat. Selanjutnya ada substitusi A2 sama dengan Fx dengan persamaan baris keempat ditambah SKX tambah Fx dikali 1 per S2. Jadi ini LUXT-nya ditaruh di kiri dan semuanya dipindah ke kanan semua, sehingga seperti pada output baris kelima. Selanjutnya akan di-inverse Laplace. Dengan GXT adalah inverse Laplace dari bentuk sumber dan kondisi awal. Yaitu penulisannya seperti ini, UXT sama dengan GXT dikurangi L inverse dikali 1 per S kuadrat kali L RUXT dikurangi 1 per S kuadrat dikali L NUXT. Akan dihasilkan output seperti baris ke-6. Selanjutnya ini adalah bentuk metode pertubasi homotopi yang dituliskan seperti ini, yaitu UXT didefinisikan dengan sum P pangkat N dikali U pangkat N XT dikali N jadi ini adalah N-nya di rentang 0 sampai infinite. Selanjutnya A didefinisikan sum P pangkat N HN U dengan N rentang 0 sampai infinite.
A sama dengan NUXT dekomposisi dari bentuk nonlinearnya. Lalu pada baris ketujuh sama dengan GXT min L inverse dikalikan 1/S² kali L R dikali baris ketujuh ditambah baris ke-8. Yaitu adalah substitusi persamaan 7 dan 8 ke dalam persamaan 6. Dengan HNU adalah polinomial. Selanjutnya baris ke-10 B didefinisikan sum P pangkat I kali UI dengan I rentang 0 sampai infinite. Lalu didefinisikan kembali polinomial HN kali U0 plus U1 plus U2 tambah U infinite sama dengan 1/n faktorial dikali diferensial NP Pn dengan N sama dengan 0, 1,2 sampai 3 dan seterusnya. Lalu akan di-outputkan seperti ini. Selanjutnya kita definisikan P0-nya U0xt sama dengan GXT. Selanjutnya P1 juga didefinisikan yaitu U1xt sama dengan min L inverse dikali 1/S² kali L dikali R U0xt ditambah H0U. Lalu P2 ini juga didefinisikan dengan U2xt sama dengan min L inverse dikali 1/S² dikali L R U1xt plus HI U H1U. Selanjutnya akan dijelaskan kembali metode dekomposisi atomian. Akan sama seperti di atas, yaitu dengan sintaks restart, with DE tools, dan with plots. Lalu ini juga menggunakan bentuk PDP nonlinear yang nantinya akan memiliki output dengan penyelesaian PDP nonlinear dengan hasil yang sama. Sama seperti di atas, yaitu DUXT dengan D sebagai operator diferensial linear tambah RUXT adalah operator diferensial linear yang ordernya lebih kecil dari D. Ditambah NUXT dengan N adalah operator diferensial nonlinear sama dengan GXT. Dan GXT-nya adalah bentuk sumber. Kemudian diberikan operator inverse D inverse-nya, yaitu D inverse kali UXT sama dengan integral 0 sampai T UXS ds. Dihasilkan output seperti baris ke-16. Selanjutnya diberikan F adalah hasil yang timbul dari hasil integral bentuk sumber GXT, yaitu dengan inputnya UXT sama dengan F dikurangi D inverse dikali R UXT ditambah NUXT. Akan dihasilkan output seperti baris ke-17. Lalu selanjutnya UXT didefinisikan sum UKXT dengan K rentang 0 sampai infinite. Selanjutnya C didefinisikan kembali sum AK dengan K rentang 0 sampai infinite. Jadi AK-nya itu adalah atomian polinomial dan C-nya itu bentuk linearnya. Kemudian D didefinisikan sum lambda I pangkat I kali UI dengan I rentang 0 sampai infinite. Nah, ini AK-nya tadi didefinisikan kembali. AK-nya tadi adalah atomian polinomial 1/K faktorial dikali diferensial N kali D lambda K dengan K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Akan dihasilkan inputan seperti baris ke-21. Lalu U0xt disama dengan F dan UKXT-nya ini
disama dengankan min D inverse dikali R dan seterusnya dengan RU K-1 untuk bentuk linear dan AK-1 adalah bentuk non-linear. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh 1 menggunakan metode pertubasi homotopi. Diawali dengan restart, yaitu memulai perintah baru dan menghapus perintah sebelumnya. Kemudian dengan package with PDL tools, package untuk penyelesaian persamaan diferensial parsial. Kemudian pendefinisian persamaan diferensial parsial nonlinearnya, yakni PDP 1 sama dengan turunan dari U, X, Y, T dari T sama dengan turunan dari U pangkat 2 X, Y, T dari X ditambah turunan dari U, X, Y, T pangkat 2 dari Y ditambah U, X, Y, T. Kemudian pendefinisian koefisien dari persamaan tersebut, A sama dengan 1, yakni koefisien dari do kuadrat per do X kuadrat U kuadrat X, Y, T. B sama dengan 1, yakni koefisien dari do kuadrat per do Y kuadrat U kuadrat X, Y, T. C sama dengan 1, yakni koefisien dari do kuadrat per do Y kuadrat U kuadrat X, Y, T. Terakhir, D sama dengan 1, merupakan koefisien dari U, X, Y, T. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan nilai kondisi awal, yakni T0 sama dengan sin X dikali sin HY. Pangkat 1/2 atau bisa outputnya itu menjadi akar. Kemudian langkah selanjutnya melakukan transformasi Laplace pada kedua ruas sehingga didapatkan seperti line ke-27. Kemudian mensubstitusi kondisi awal ke line 27 sehingga dihasilkan output seperti line ke-28. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan inverse Laplace, yakni inverse-nya T0 ditambah L inverse 1 per S dikali L turunan dari U kuadrat X, Y, T terhadap X ditambah turunan dari U kuadrat X, Y, T terhadap Y ditambah U, X, Y, T. Seperti line ke-29 untuk hasil inverse-nya. Langkah selanjutnya yakni aplikasi metode pertubasi di mana HNU dan HN aksen U adalah polinomial yang menggambarkan bentuk nonlinear. Dengan persamaan seperti pada line ke-30, selanjutnya akan didapatkan nilai HNU. Berikutnya adalah menghitung nilai HNU. Dengan persamaan seperti line 31, maka didapatkan hasil-hasil seperti line 32 sampai ke bawah. Ke bawah sedikit, Ken. Seperti line ke-32 sampai 35, yakni nilai H0U sampai H3U. Selanjutnya akan dihitung nilai HN aksen U. Menggunakan persamaan seperti line 36, yakni sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga P pangkat N HN aksen U
sama dengan turunan dari sigma n sampai 0, n sama dengan 0 sampai tak hingga, P pangkat n, UN X YT pangkat 2 terhadap Y. Sehingga dihasilkan nilai H0, ya H0 U1, didefinisikan sebagai turunan dari U0 kuadrat XYT terhadap Y seperti line 37. Selanjutnya, dengan nilai N1, 2, 3 seperti line 38 sampai 40. Langkah selanjutnya yakni membandingkan koefisien yang sama dari P agar didapatkan solusi. Didefinisikan sebagai PO, yakni U0 XYT sama dengan T0, sehingga menghasilkan seperti line 41, P0 sama dengan U0 XYT akar X sin X dikali sin HY. Kemudian P1, P pangkat 1 dikali L inverse 1 per S H0 UXYT ditambah H0 U1 XYT ditambah U0 XYT sama dengan T kali T0 menghasilkan output seperti line 42. Nilai P2 sama dengan P pangkat 2 dikali L inverse 1 per S H1U ditambah H1U1 ditambah U1 sama dengan R kuadrat per 2 dikali T0. Menyamakan nilai P2 di sini R2 per 2 jadinya. Begitu juga dengan P3-nya. R pangkat 3 per 6 dikali T0. Seterusnya untuk P4 yakni R4 ditambah R pangkat 4 per 24 dikali T0. Sehingga didapat solusi deret dari PDP tadi seperti pada line 46. UXYT sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai tak hingga U1 sama dengan T0 dikali 1 ditambah T ditambah R kuadrat per 2 faktorial ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial ditambah T4 per 4 faktorial ditambah tak hingga. Menghasilkan output seperti line 46. Dan solusi dengan bentuk tertutup seperti line ke-47 dengan output solusi sama dengan akar sin X dikali sin HY dikali E pangkat T. Selanjutnya contoh 1 menggunakan metode Adomian. Diawali dengan restart with PDE tools. Kemudian pendefinisian persamaannya, persamaan diferensial parsial nonlinearnya seperti line 48. Dilakukan hal yang sama, yakni pendefinisian koefisiennya. Kemudian didefinisikan juga kondisi awal, yakni T0 sama dengan sin X dikali sin HY pangkat 1 per 2, atau outputnya bisa diakarkan. Kemudian, aplikasi operator inverse D-1, yakni dengan UXY, T sama dengan D pangkat min 1 atau D inverse turunan dari U kuadrat XYT terhadap X ditambah turunan dari UXYT pangkat 2 terhadap Y ditambah UXYT, yakni persamaan yang tadi. Kemudian aplikasi metode dekomposisi Adomian. Dan didapat U0 XY
XYT sama dengan U, yakni T-nya diganti 0, U sama dengan XY0 sama dengan T0, sehingga menghasilkan output seperti line ke-53. Kemudian ada UK. UK integral dari 0 sampai T, UK-1, XY dx ditambah 0 sampai integral 0 sampai T, AK-1, dx1. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, pendefinisian AK atau Adomian polinomial, yakni 1 per K faktorial A pangkat K D lambda pangkat K sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga lambda K dikali UK pangkat 2 terhadap XX ditambah sigma K 0 sampai tak hingga lambda pangkat K dikali UK pangkat 2 terhadap Y lambda 0. Lambda sama dengan 0. Kemudian didapatkan nilai-nilai A0, A1, dan seterusnya seperti dari line 56 sampai 59. Selanjutnya yaitu menghitung nilai UN agar didapat solusi. Di sini didefinisikan U0, 0 ini sebagai N-nya, yakni UXY0, 0 adalah T, sama dengan T0, sehingga menghasilkan output seperti line ke-60. Dari pendefinisian U0 tadi didapatkan nilai-nilai dari U1, U2, U3, U4 seperti line ke-60, seperti line ke-61 sampai 64. Maka dari hasil UN tadi didapatkan solusi deret seperti line ke-65. UXYT sigma K0 sampai tak hingga UK sama dengan akar T0 dikali tak hingga ditambah T ditambah 1/2 T kuadrat ditambah 1/6 T pangkat 3 ditambah 1/24 T pangkat 4. Maka selanjutnya ditemukan juga solusi bentuk tertutup, yakni seperti line ke-66. Solusi sama dengan E pangkat T akar sin X dikali sin HY. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya contoh 2, metode transformasi perturbasi homotopi. Yang pertama menggunakan sintak restart untuk merestart perintah sebelumnya dan PDEtors untuk persamaan diferensial. Misalkan diketahui persamaan diferensial parsial nonlinear sebagai berikut pada line 67. Dengan kondisi awalnya UX, Y,0 sama dengan IXP dalam kurung 1/2 dikali akar R/2 dikali X plus Y tutup kurung. Penyelesaian dengan metode transformasi permutasi homotopi dengan melakukan transformasi Laplace pada kedua ruas pada persamaan line ke-67 sehingga akan didapatkan persamaan di bawah. Yang outputnya itu di line 69. Selanjutnya mensubstitusikan kondisi awalnya yaitu L dengan kondisi awalnya itu UX, Y,0 sama dengan IXP 1/2 kali akar R/2 X plus Y. Dan outputnya ada di line ke-70. Lalu melakukan inverse Laplace
dengan U X, Y, T sama dengan IXP dalam kurung 1/2 dikali akar R per 2 dikali X plus Y ditambah L inverse dalam kurung 1/S kali L dengan diferensial U per 2 X, Y, T pada X plus div U per 2 X, Y, T pada Y ditambah U X, Y, T dikurangi R U pangkat 2 X, Y, T. Dan outputnya ada di line 71. Selanjutnya aplikasikan metode perturbasi homotopi. Dan hasilnya ada di line 72. Di mana HNU dan H aksen NU adalah polinomial yang menggambarkan bentuk non-linear. Dan hitung nilai HNU dan H aksen NU untuk HNU pada X didapatkan pada line ke-73 hasilnya itu. Dan di bawahnya itu ada H0 sampai H3 pada line 74 sampai 77. Hasilnya pada X. Next, ke bawah. Udah. Lalu menghitung nilai HNU pada Y. Yang menghasilkan H0 sampai H3 pada line 79 sampai 82. Next. Terus ke bawah, next. Selanjutnya menghitung nilai HNU dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga P pangkat N kali H N aksen U sama dengan R kali sigma N sama dengan 0 sampai sigma P pangkat N kali U N X, Y, T pangkat 2. Yang dihasilkan H aksen U-nya dari 0 sampai 3 pada line 84 sampai 87. Next. Dan selanjutnya bandingkan koefisien pangkat yang sama dari P agar didapatkan solusinya. Dengan P0 per U0 X, Y, T sama dengan IXP dalam kurung 1/2 kali SQR TR per 2 dikali X plus Y. Dan hasilnya itu P1 ada P2, ada P3 sampai P4 pada line 89 sampai 92. Selanjutnya hasil akhir dalam bentuk tertutup, yaitu dengan singkat solusi tertutup IXP 1/2 dikali akar R per 2 dikali X plus Y min T. Dan hasilnya ada di line 94. Selanjutnya itu ada penyelesaian dengan metode dekomposisi adomian. Pertama, seperti biasa, menggunakan sintak restart yang berguna untuk menghapus perintah sebelumnya. Lalu, aplikasikan operator inverse D inverse pada persamaan 67. Seperti di bawah ini, U, X, Y, T sama dengan D inverse. U pangkat 2 X, Y, T plus U per pangkat 2 Y, X, Y, T min U, X, Y, T min R kali U pangkat 2 X, Y, T. Dan mengaplikasikan metode dekomposisi adomian, yaitu hasilnya pada line 96. Dan didapatkan U, X, Y, 0, U 0, X, Y, T sama dengan 1/2 akar R per 2 X plus Y. Dan UK, X, Y, T sama dengan 1 min integral
integral 0 sampai T UK min 1 X, Y, S ds plus integral 0 sampai T AK min 1 ds. Menghitung adomian polinomial AK. Di sini AK sama dengan 1 per K faktorial dikali D pangkat K per D lambda pangkat K dalam kurung sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat K dikali UK pangkat 2 XX plus sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat K kali UK pangkat 2 Y min R dikali sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat K dikali UK pangkat 2 lambda sama dengan 0. Lalu ada A0, A1 sampai A3. Next. Sampai bawah. Hitunglah. Itu ada hitung UN. Di atas. Yang D. Nah, itu. Hitung UN agar didapatkan solusi. U0 X, Y, T sama dengan IXP 1 per 2 kali akar R per 2 X plus Y. Dan hasilnya ada X1 sampai X4 pada line U1 sampai U4 pada line 105 sampai 108. Terus ke bawah. Maka solusi deret dari persamaan 67 adalah UX, Y, T sama sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga UK sama dengan IXP 1 per 2 kali akar R per 2 X plus Y dikali dalam kurung 1 min T plus T pangkat 2 per 2 faktorial min T pangkat 3 per 6 ditambah T per 4 T pangkat 4 per 24 min infinity. Dan hasil akhir dalam bentuk tertutup ini, solusi tertutupnya yaitu IXP 1 per 2 dikali akar R per 2 dikali X plus Y min T, dan hasilnya ada pada line 110. Dan sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.